Di sini, saya akan menjelaskan cara menentukan titik belok pada fungsi trigonometri turunan kedua. Sebelum mengerjakan contoh soal, kita harus mengetahui apa itu titik belok dan langkah-langkah menentukan titik belok. Titik belok pada fungsi trigonometri adalah titik di mana cekung fungsi berubah, yaitu dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya, di mana jika y-aksen lebih kecil dari 0 cekung ke bawah dan y-aksen lebih besar dari 0 cekung ke atas, seperti pada gambar di samping. Langkah-langkah menentukan titik belok: yang pertama, tentukan turunan kedua dari fungsi yang diketahui. Yang kedua, cari nilai x dengan turunan kedua sama dengan 0. Yang ketiga, nilai x yang telah didapat disubstitusikan ke fungsi awalnya. Yang keempat, ambil sembarang nilai a dan b di mana a lebih kecil x dan b lebih kecil x, lalu substitusikan ke turunan kedua. Sini ada soal, tentukan titik belok dari fungsi cos x dengan interval x lebih kecil dari 0, 180 lebih kecil dari x. Nah, untuk menentukan titik belok, kita harus mencari turunan keduanya. Untuk mencari turunannya itu kita menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Fx sama dengan cos x, di mana turunan pertamanya adalah min sin x dan turunan keduanya adalah min cos x. Nah, untuk menentukan titik belok kita harus menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, kita memasukkan turunan keduanya di mana cos x sama dengan 0. Karena di sini ada min, jadi kita bagi min semua, di mana cos x sama dengan 0. Nah, jika di sebelah kiri memiliki cos, maka di sebelah kanan juga harus memiliki cos. Jadi cos 90. Nah, masing-masing memiliki cos, jadi dicoret sehingga x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360. Ingat, pada persamaan trigonometri memiliki dua rumus, di mana rumus yang pertama yaitu x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu x sama dengan 360 dikurang alfa ditambah k dikali 360. Nah, kita mencari titik x-nya, di mana kita menggunakan rumus yang pertama, k sama dengan 0, x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360, hasilnya itu 90 derajat. Nah, mengapa di sini kita tidak mencari k sama dengan 1? Karena sudah tidak memenuhi dengan interval 300, maaf, di sini intervalnya itu 360 derajat. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu k sama dengan 0, x sama dengan 360 dikurang alfa, di mana alfanya adalah 90 derajat ditambah k dikali 360, hasilnya itu 270. Nah, sama di sini juga kita tidak mencari k sama dengan 1 karena sudah tidak memenuhi dan melewati batas interval. Nah, setelah kita mendapatkan titik x-nya, di mana titik x yang pertama yaitu 90 dan 270 derajat, kita mencari titik y, di mana memasukkan nilai x yang telah didapat dengan menggunakan fungsi awal. Y sama dengan cos x, cos 90 derajat itu 0, y sama dengan cos x 270 derajat sama dengan 0. Jadi kita telah mendapatkan titik y dan titik x-nya, di mana titik beloknya 90 derajat, 0 dan 270 derajat, 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Nah, yaitu titik belok fungsi y sama dengan sin kuadrat x tambah 1 dengan interval x lebih kecil dari 0, 180 lebih kecil dari x. Nah, pertama kita cari turunan pertama dan keduanya dengan cara memasukkan fungsinya, yaitu y sama dengan sin kuadrat x tambah 1, y sama dengan sin x kuadrat tambah 1. Nah, untuk turunan pertamanya 2 sin x cos x menjadi sin kuadrat x. Nah, untuk turunan keduanya kita dapatkan 2 cos kuadrat x. Jadi untuk mencari titik beloknya, untuk turunan keduanya sama dengan 0, 2 cos kuadrat x sama dengan 0, cos kuadrat x sama dengan 0 menjadi 2x sama dengan 90
derajat tambah K kali 360 derajat X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat, hasilnya 45 derajat. Nah, untuk selanjutnya 2X sama dengan 270 derajat tambah K kali 360 derajat X sama dengan 135 derajat tambah K kali 180 derajat, hasilnya 135 derajat. Jadi berarti 2X nya adalah 90 derajat, 2X nya adalah 90 derajat dan 135 detik dan 270 derajat. Titik beloknya sudah kita dapatkan aksisnya, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Nah, selanjutnya jika X sama dengan 45 derajat, maka Y sama dengan sin kuadrat 45 derajat tambah 1. Nah, untuk fungsinya yaitu 100. Nah, untuk Y sama dengan seperdua akar 2 kuadrat tambah 1 sama dengan seperdua tambah 1 sama hasilnya 3/2. Nah, jika X sama dengan 135 derajat, maka Y sama dengan sin kuadrat 135 derajat tambah 1. Nah, untuk sin kuadrat 135 derajat tambah 1 yaitu sama dengan seperdua akar 2 kuadrat tambah 1 menjadi seperdua tambah 1, hasilnya 3/2. Jadi gambar grafik dan contoh soal nomor 3 seperti ini, di mana titik X yang didapatkan pi seperempat atau 45 derajat dan 3 pi per 4 atau 135 derajat, dan sumbu Y ini adalah 3/2. Jadi seperti ini. Sekian. Nah, di sini ada soal X sama dengan cos kuadrat X ditambah 1 dalam selang 0 dikurangi lebih kecil X lebih kecil 360 derajat. Nah, untuk menentukan titik belok, kita harus menentukan dulu X aksennya. Turunan dari cos kuadrat X tambah 1. Nah, turunannya yaitu 2 kurang sin X dikali cos X atau min 2 sin X dikali cos X. Nah, ini tuh ada di perbandingan trigonometri, bisa juga ditulis seperti ini, min sin 2X. Nah, jika turunan pertamanya kita sudah ketahui, kita cari lagi F double aksen X nya, yaitu turunan dari ini, yaitu min 2 cos 2X. Nah, secara titik belok itu yaitu F double aksen X sama dengan 0. Nah, sini min 2 cos 2X sama dengan 0. Nah, di sini masing-masing kita bagi dengan min 2, hasilnya itu cos 2X sama dengan 0. Nah, sini kita mencari nilai cos yang hasilnya itu 0. Nah, didapat itu 90 dan 270 derajat. Cos 2X sama dengan cos 90 derajat 270, X sama dengan 60, 270 dibagi 2, masing-masing dibagi 2. X sama dengan 45 dan 135 derajat. Nah, kita masukkan di identitas trigonometri, yaitu cos X sama dengan A ditambah K dikali 2 pi atau
360 derajat. Kita cari dulu yang 45 derajat. Di sini kadang kita misalkan dengan 0. X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0, berarti X nya itu sama dengan 45. Nilainya memenuhi ini, masih di bawah 360 derajat. Lanjut kita cari di K sama dengan 1. X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 360. Nah, dari 1 kali 360 itu 360 sendiri. 45 ditambah 360 itu hasilnya 405. Tidak memenuhi karena melewati interval. Lanjut, ada lagi untuk cos, yaitu cos X sama dengan mi A ditambah K dikali 360 derajat. Di sini kita hasilkan lagi K nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 45, kita masih menggunakan 45 derajat. Min 45 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan min 45. Tidak memenuhi karena minus, dan di sini kita lanjut di K sama dengan 1. X sama dengan min 45 ditambah 1 dikali 360. Ini hasilnya itu 360 itu sendiri. X sama dengan 315. Memenuhi, masih di bawah 360. Nah, kalau K sama dengan 2 itu pasti sudah tidak memenuhi. Lanjut lagi kita cari yang ini, 135. Kita masukkan ke rumus yang tadi, cos X sama dengan A tambah K kali 360 dan min A tambah K kali 360. Di yang pertama itu yang ini dulu, X sama dengan 135. Kita misalkan K nya itu sama dengan 0. X sama dengan 135 tambah 0 kali 360, hasilnya itu 135. K sama dengan 1. X sama dengan 135 tambah 1 kali 360, hasilnya itu 495. Tidak memenuhi karena melewati. Kita cari lagi X sama dengan min A tambah K kali 360. Ini min 135 tambah K sama dengan 0. Untuk rumus yang ini tambah 0 kali 360, ini itu min 135. Tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dengan X min 135 ditambah 1 kali 360, hasilnya itu 225. Memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 135 tambah 2 kali 360. 2 kali 360 itu 720. Min 135 tambah 720, hasilnya tidak memenuhi. Nah, didapat itu nilai X yang memenuhi yaitu 45, 135, 225 dan 315. Nah, lanjut kita cari nilai Y-nya dengan memasukkan ke persamaan awal. X sama dengan cos kuadrat X tambah 1. Cos. Nah, pertama itu cari 45.
cos 45 tambah 1. Sini cos 45 itu 1 per 2 per 2. Nah, ada kuadrat di sini tambah 1. Hasilnya itu 1 per 4 kali 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Kenapa bisa 3 per 2? Karena ini kan kali ini, berarti 2 per 4 tambah ini kan sama saja dengan 1 per 1, 1 per 1. Nah, ini pertambahan, berarti kita kali kuku-kuku. 2 kali 1 itu 2. Ini 1 kali 4 itu 4 tambah 4 per 4 kali 1 itu 4 sama dengan 6 per 4, atau bisa juga 3 per 2. Nah, untuk yang seterusnya ini pasti 3 per 2 karena nilainya sama dengan 45. Jadi itu hasilnya itu 2 seperti ini. Hasilnya akan sama saja karena nilainya sama. Ini 25 min 1 per 2, tapi karena ini bakal tetap mendapatkan 3 per 2.